saya akan mempresentasikan materi tentang mekanika pernapasan dalam aktivitas meniup balon. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Pernapasan merupakan proses penting yang memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dalam biofisika, mekanika pernapasan dijelaskan melalui perubahan tekanan dan volume paru-paru sesuai hukum Boyle. Aktivitas meniup balon menjadi contoh sederhana penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mekanika pernapasan. Yang kedua, menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi berdasarkan konsep biofisika. Yang ketiga itu menganalisis proses meniup balon sebagai contoh penerapan mekanika pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut kita lihat tentang mekanika pernapasan. Meniup balon merupakan salah satu aktivitas sederhana yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menghias ruangan untuk acara ulang tahun atau kegiatan lainnya. Kita lihat yang pertama yaitu proses inspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Proses ini terjadi ketika diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, sedangkan otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Yang kedua yaitu proses ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru setelah oksigen digunakan oleh tubuh. Kemudian ada hukum Boyle dalam mekanika pernapasan. Hukum Boyle merupakan salah satu prinsip fisika yang menjelaskan mekanika pernapasan. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya, ketika volume paru-paru bertambah, tekanan udara di dalamnya menurun, sehingga udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya, ketika volume paru-paru berkurang, tekanan udara meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang ketiga, otot yang berperan dalam pernapasan yaitu ada diafragma, kemudian ada otot antar tulang rusuk, kemudian ada otot perut, dan kerjasama otot pernapasan. Yang berikut aktivitas fenomena yang dianalisis. Yang pertama itu deskripsi aktivitas. Kemudian ada tahap inspirasi sebelum meniup balon. Ada tahap ekspirasi saat meniup balon, penerapan hukum Boyle, peran otot pernapasan, elastisitas paru-paru dan balon, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan meniup balon, yaitu seperti kapasitas paru-paru, kekuatan otot pernapasan, elastisitas paru-paru, kondisi kesehatan, dan juga elastisitas balon. Dan ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu hubungan antara teori dan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, aktivitas meniup balon menunjukkan bahwa proses pernapasan merupakan penerapan konsep biofisika yang melibatkan perubahan tekanan dan volume udara di dalam paru-paru. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Baik, untuk penanya pertama saya berikan waktu dan kesempatan kepada Kak Asti. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya, apakah hukum Boyle hanya berlaku pada paru-paru manusia? Baik, terima kasih kepada Kak Asti. Selanjutnya kepada teman yang bertanya kepada Sam, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila diafragma tidak dapat berkontraksi dengan baik? Baik, terima kasih kepada Sam. Selanjutnya kepada Kak Putri, waktu dan kesempatan saya berikan. Dari baik, saya ingin bertanya. Mengapa manusia tidak dapat bernapas tanpa adanya perbedaan tekanan udara? Ada teman
semakin sekolah yang berbeda. Pertanyaannya itu, mengapa balon valutasi sudah ditiup pada hembusan pertama? Terima kasih kepada teman Erin. Selanjutnya kepada teman Erin. Baik, terima kasih. Saya bertanya, apa hubungan antara kapasitas paru-paru dan kemampuan meniup balon? Terima kasih kepada teman Erin. Waktu selanjutnya kepada teman Yofin. Bagaimana kebiasaan robot dapat mengalami mekanika pernapasan? Terima kasih. Selanjutnya kepada teman Anissa. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika tubuh kekurangan oksigen dalam waktu yang sangat lama? Terima kasih kepada teman Anissa. Selanjutnya kepada teman Wale. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa anak-anak dan orang dewasa memiliki kemampuan meniup balon yang berbeda? Terima kasih kepada teman Wale. Selanjutnya kepada Putri. Baik, mengapa kita bernapas lebih cepat setelah berlari atau melakukan aktivitas berat? Terima kasih kepada teman Put. Selanjutnya kepada teman Osin. Baik, saya ingin bertanya, mengapa seseorang yang sudah sakit paru-paru sering merasa sesak napas? Terima kasih kepada teman Osin. Selanjutnya kepada teman Joyce. Bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru agar mekanika pernapasan tetap bekerja dengan baik? Terima kasih kepada teman Joyce. Waktu selanjutnya kepada teman Elvin. Baik, terima kasih. Mengapa paru-paru memiliki sifat elastik dan apa yang terjadi jika Baik, terima kasih. Mengapa paru-paru memiliki sifat elastik dan apa yang terjadi jika elastisitasnya berkurang? Baik, terima kasih kepada teman Elvin. Selanjutnya kepada teman Yuli. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Langsung saja, jika balon memiliki ukuran yang lebih besar atau karetnya lebih tebal, apakah tekanan udara yang dibutuhkan juga berubah? Mengapa? Terima kasih kepada teman Yuli. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Rifa. Baik, saya akan bertanya, bagaimana mekanika pernapasan membantu tubuh saat melakukan olahraga? Terima kasih kepada teman Rifa. Selanjutnya kepada teman Mirno. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Waktu saya berikan kepada teman Mirno. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana kebiasaan merokok dapat mengaruhi mekanika pernapasan? Terima kasih. Terima kasih kepada teman Mirno. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Waktu selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Mekanika pernapasan merupakan proses masuk dan keluarnya udara akibat perubahan volume dan tekanan di dalam paru-paru. Aktivitas meniup balon membuktikan penerapan hukum Boyle, di mana perubahan volume mempengaruhi tekanan udara sehingga balon dapat mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa konsep geofisika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih untuk kita semua.